Perkenalkan, saya Renia Okbiro dari Prodi S1 Kebidanan Stikes Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan memberikan konseling tentang penyakit menular seksual yaitu sifilis. Selamat menonton semuanya. Selamat masuk. Pagi Bu. Pagi Mbak. Pagi Mbak. Sebelumnya perkenalkan saya Dian Renia yang berpanggil sebagai pembicara ini. Sebelum itu saya boleh tanya nama Ibu. Nama saya Dian Ibu. Umurnya berapa? 19 tahun. Statusnya apakah Mbak sudah belum menikah? Belum menikah ya. Sebelumnya ada keluhan apa ya Mbak? Ini Bu. Kali ini di area kemarin saya merasa gatal dan muncul bibit-bibit kemerahan. Kalau boleh tahu tuh sudah terjadinya berapa lama? Kurang lebih kalau nggak salah itu 1 minggu Bu. Sudah 1 minggu ya Mbak? Baik Mbak, dari keluhan yang Mbak sampaikan ini tanda-tandanya itu mengarah ke penyakit sifilis ya Mbak. Makanya dari itu di sini saya akan memberikan konseling atau pendidikan kesehatan kepada Mbak. Sebelum itu apakah Mbak sudah tahu apa itu penyakit sifilis? Belum Bu. Baik, di sini saya akan beritahu apa itu penyakit sifilis atau biasa disebut dengan raja sinar adalah penyakit menular seksual ya Mbak. Ini disebabkan oleh bakteri yaitu bakteri Treponema pallidum yang dimana terjadi antara ditularkan dari satu orang ke orang lain. Gejalanya bisa munculnya ruam pada kulit ibu yang melebar, terus terjadinya luka di area bibir juga makanya seperti kayak ada nanah, kayak luka-luka ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapnya Mbak. Jadi di sini tahap-tahap untuk penyakit sifilis ini ada 4. Yang pertama itu primer, di mana itu di tahap primer ini munculnya lesi atau luka di area organ reproduksi dan juga bisa terjadi luka-luka di area bibir. Terus yang kedua ada sekunder. Di tahap ini di tahap sekunder ini munculnya ruam yang menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ruam itu bisa terjadi di telapak tangan, bisa juga di area kaki. Dan di tahap sekunder ini juga akibatnya itu bisa ibu itu bisa demam, nafsu makannya juga kurang. Nah, terus munculnya juga kutil pada kemaluan Mbak. Terus yang ketiga itu ada laten. Laten ini pengidapnya tuh sudah merasakan tanda-tanda gejala, tapi dia tuh tidak merasakan dalam kurun waktu yang beberapa waktu yang akan datang. Terus yang keempat ini ada tersier. Tersier ini di mana penderita itu sudah mengalami penyakit sifilis yang tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat diobati. Nah, di perkembangan pada sifilis pada tahap tersier ini bisa mengakibatkan kematian. Dan untuk cara pencegahannya itu Mbak bisa melakukan pencegahan penyakit sifilis itu dengan cara kalau Mbak melakukan hubungan seksual itu harus menggunakan alat pengaman yaitu kondom. Terus yang kedua itu Mbak berhubungan seksual itu dengan hanya satu pasangan, yaitu dengan suami Mbak, tidak boleh dengan pasangan lain, agar tidak terjadinya penularan penyakit sifilis. Dan untuk komplikasinya Bu pada penyakit sifilis ini bisa komplikasi pada kehamilan. Dimana kalau Mbak sedang hamil baru Mbak aktif penyakit sifilis itu bisa tertular ke janin Mbak. Jadi Mbak bisa mengalami kematian di dalam kandungan dan juga bisa mengalami keguguran. Nah, terus yang kedua juga bisa terinfeksi HIV. Terus yang ketiga juga bisa ada gangguan saraf. Oke, baik Mbak, di sini saya telah menjelaskan tentang penyakit sifilis. Apakah ada pertanyaan Mbak? Jadi gini ya Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwasannya orang yang terkena sifilis itu orang yang suka berganti-ganti pasangan. Sedangkan saya ini kan masih
belum punya pasangan gitu ya Bu ya. Tapi kok bisa terkena sifilis itu bagaimana ya Bu ya? Mungkin teman terkena ini ya, mungkin teman ibu tuh positifnya sifilis, baru ada luka di tangan ibu. Oh iya kemarin itu emang iya Bu, Iya. saya nggak sengaja kepegang kan, teman saya itu ada luka, kan nggak sengaja ya Bu. Mungkin apa dari itu ya Bu? Iya, bisa jadi kan tertularnya lewat lewat luka yang terkena sifilis. Nah, jadi dia tertular gitu. Nah, di sini saya kan melakukan evaluasi dari konseling yang telah tadi saya jelaskan ke Mbak. Jadi cara untuk mencegah penyakit sifilis itu yang Mbak ketahui itu apa saja ya Mbak? Yang pertama itu tidak menghindari pasangan, yang kedua menghindari minuman beralkohol dan obat-obatan yang terlarang gitu. Baik Mbak, di sini Mbak sudah memahami materi yang telah saya berikan yaitu tentang penyakit sifilis. Untuk pemeriksaan selanjutnya Mbak bisa melakukan pemeriksaan lebih lengkap di fasilitas kesehatan yang memadai ya Mbak. Terima kasih Mbak atas kerjasamanya. Jadi terima kasih untuk edukasi yang telah diberikan hari ini ya Bu ya. Terima kasih, semoga kita sembuh ya Ya, Mbak. terima kasih. Ya.